podcastnya Anak Agribisnis. Kenalin, aku Angelika Winner sebagai host yang akan membersamai podcast kita kali ini. Kalau teman-teman dengar kata agribisnis, kira-kira teman-teman bakal kepikiran apa? Pasti kebanyakan dari kita mikir tentang petani, sawah, atau bahkan kerja lapangan. Padahal sebenarnya dunia agribisnis itu lebih jauh dan luas dari itu. Dan di episode kali ini kita bakal ngobrol tentang perjalanan alumni agribisnis dari dunia kampus sampai masuk ke dunia industri yang besar lewat tema From Farm to Firm. Agribisnis di balik layar industri. Nah, hari ini kita udah kedatangan alumni agribisnis Unila tahun 2011 yang sekarang bekerja di PT Pupuk Indonesia. Halo Bang Yanuar, apa kabar? Mbak Angel, baik Mbak Angel. Boleh dong Bang, kenal dikit dan sekarang bekerja di mana? Oke, jadi eh sebelumnya terima kasih ya adik-adik, saya manggilnya adik-adik nggak apa-apa ya, sudah mengundang. Jadi mungkin saya kenalkan diri dulu. Saya Yanuar. Dulu saya juga sempat kuliah dan lulus ya di agribisnis. Saya dulu angkatan 2011. Itu selesai di 2015, 2015 terus sempat lanjut juga kuliah S2 tapi bukan di pertanian di fakultas sebelah tapi di Unila juga. Terus saat itu setelah lulus sempat kerja di PT HM Sampurna di industri rokok, terus ke PT Nestle, dan saat ini sekarang bekerja di PT Pupuk Indonesia. Ke perusahaan besar di PT Pupuk Indonesia. Nah, kalau flashback sedikit nih Bang, dulu kenapa sih Bang milih jurusan agribisnis? eh Jujur aja ya, apa namanya, ini kan santai-santai aja ya. Jadi memang dulu itu eh, saya milih agribisnis itu pilihan kedua, pilihan kedua. Jadi pilihan pertama itu di bidang kesehatan, yang kedua memang mencari di pertanian. Kalau yang mendasari memang dari keluarga itu kebanyakan kalau nggak di kesehatan di pertanian gitu. Jadi setelah di kesehatan waktu itu lolos, maksudnya nggak masuk, terus di pertanian tuh milih di agribisnis karena memang skup skup untuk kedepannya itu cukup terbuka gitu ya, jadi di ekonominya ada, di pertanian juga ada gitu. So, masuk rencana awal ya, plan. Sebenarnya nggak mateng-mateng amat juga rencananya, karena memang kalau selama SMA itu kan mungkin beda-beda ya. Saya termasuk orang yang kurang tahu sebenarnya mau ke jurusan mana gitu, tapi ya diskusi sama keluarga akhirnya ya milihnya agribisnis karena tadi pertanian tapi yang ada potensi ke depannya itu cakupannya bisa cukup luas gitu. Waktu dulu masuk awal kuliah itu Bang, ekspektasinya tentang agribisnis tuh kayak gimana sih Bang? Terus kayak ternyata pas dirasain, dijalanin sesuai nggak sama realita awalnya? Hmm, Kalau bilang ekspektasi ya dulu agak agak apa ya, maksudnya agak susah tuh nilainya karena memang kita awal itu kan belum pernah belum pernah tergambar dunia kampus itu seperti apa gitu kan. Karena kalau dulu SMA itu kan ya hampir sama kayak SMP gitu, sekolah, main, pulang gitu biasa aja. Nah, kalau di kampus ini kan memang fase yang baru zaman dulu itu ya. Jadi memang nggak terlalu ekspektasi yang gimana. Cuman secara keseluruhan not bad lah gitu. Maksudnya di agribisnis ya walaupun dulu gedungnya 2011 ya, gedungnya sudah ada gedung B, gedung N itu ada, tapi memang belum seperti ini, tapi ya lab dan sebagainya itu sudah ada gitu. Jadi ya ya sudah cukup lah gitu. Cukup bagus lah. Terus dulu Abang selama kuliah ini gimana? Tipe mahasiswa yang aktif organisasi, yang kuliah rapat, atau mungkin yang Hmm, fokus akademik, yang kuliah, pulang, belajar, kupu-kupu, apa kura-kura iya tuh Bang? iya iya. Kayaknya kalau dibilang pengalaman organisasi atau kuliah bisa dibilang rata-rata lah ya apa balance lah gitu balance. Jadi dibilang organisasi, saya juga bukan tipe yang organisasi aktif gitu ya. Saya organisasi cuman ikut Hima Seperta, cuman saya tetap ngikutin ini, ngikutin semua kegiatannya. Jadi kan mulai dari apa namanya dulu tuh ada kegiatan-kegiatan misalnya seminar, seminar nasional, terus ya ada kegiatan yang untuk apa namanya bersama Sawan dan untuk keakraban lain-lainnya itu saya ngikutin gitu, saya ngikutin dan memang
itu pun memang penting gitu ya, nanti ketika masuk ke dunia kerja kondisi-kondisi ataupun pengalaman seperti itu terpakai juga gitu, terpakai juga di dunia kerja. Nah, kalau dibilang kuliahnya sama, saya juga bukan orang yang pinter dan yang ambis dan yang apa namanya ke perpustakaan gitu itu enggak, cuman gitu-gitu saya termasuk alumni yang tercepat waktu itu. Jadi maksudnya eh ya kita menyesuaikan aja gitu, menyesuaikan prioritas. Misalnya kalau mau organisasi ya itu penting, tapi jangan lupa juga untuk di akademisnya kalau memang pingin selesai ya harus diseriusin juga gitu. Jadi keren banget emang bisa balance di dua-duanya. Kira-kira berarti abang nih sama the time manajemennya bagus ya bang. Kira-kira ada nggak sih tips and trick mungkin gimana caranya buat teman-teman yang nonton kayak biar balance gitu bang? Nggak bagus-bagus banget juga, cuman maksudnya ya kita menentukan skala prioritas aja gitu. Kita pingin lulus tepat waktu atau pingin apa namanya memperbanyak pengalaman organisasi. Dua-duanya bagus gitu, dua-duanya bagus. Maksudnya teman-teman yang punya pengalaman organisasi pun nanti di dunia kerja seperti tadi saya sampaikan itu sangat terpakai gitu. Itu secara tidak langsung akan membentuk mentalitasnya teman-teman semua gitu. Tapi ya tadi secara prioritas misalnya saya memang pingin selesai sesuai dengan standarnya gitu misalnya ya akademisnya harus dikejar juga gitu. Tapi ya tadi saya jadi buat teman-teman tidak harus yang terlalu pinter, oh yang pinter-pinter aja yang bisa lulus tepat waktu gitu nggak juga gitu. Jadi ya saya tidak mengakui saya pinter gitu ya. Maksudnya saya tuh rata-rata saja. Cuman ya tadi kalau memang kita seriusin itu ada jalannya kok gitu. Bingung gimana ya caranya biar bisa Oh iya. cepat lulus tapi mau tetap organisasi itu berarti sesuai yang tadi dikatakan sama Bang Yanuar. Terus Bang, kalau boleh jujur kan pasti masa kuliah itu ada struggle-nya ya Bang. Nah, Mhm. tantangan terbesar Abang waktu jadi mahasiswa dulu apa sih Bang? Eh kan kita kuliah tuh kurang lebih nih, ya beda-beda ya, tapi kurang lebih kan 4 sampai 5 tahun gitu ya. Eh kalau saya pribadi sih yang cukup struggle tuh ketika transisi dari SMA masuk ke kuliah. Nah, itu memang pertama saya nggak tahu teman-teman di sini masih merasakan laporan, tapi bukan di fakultas kita, ada misalnya di fakultas yang lain, cuman kita harus menjadi mata kuliah wajib, itu laporannya masih ada yang tulis tangan ya, waktu itu. Terus ditambah lagi ya tadi itu apa, di awal masuk tuh kita, eee, diikut maksudnya kita ikut juga dalam kegiatan-kegiatan, organisasi dan jadi di situ memang cukup struggle lah ya di awal-awal masuk kuliah, cuman setelah berjalan, ya kita bisa menyesuaikan lah gitu. Ya mungkin aku sebagai anak berbisnis, mungkin teman-teman sebagai anak berbisnis juga kerasa juga mungkin masih ada Masih ada ya. laporan-laporan itu yang eh, berarti dulu abang tuh waktu masih kuliah tuh pernah emang udah kepikiran mau masuk ke perusahaan besar kayak sekarang atau sebenarnya belum expect kalau mau ke PT Pupuk Indonesia kayak sekarang ini bang? Kalau spesifik ke perusahaan mana kita nggak tidak apa ya, tidak spesifik gitu ya. Cuman memang tapi mulai kepikiran tuh bukan dari awal kuliah, mulai kepikiran tuh udah mulai pas kita nyusun lah ya, mulai semester 7 akhir, semester 8 itu kan mulai kepikiran tuh kita setelah lulus mau kemana gitu. Tapi kalau dibilang spesifik ke perusahaan mana ya kita nggak, cuman memang kita harus apa ya, harus mulai berangan-angan kali ya, ya harus ada mimpinya lah. Iya harus ada goalsnya kita setelah kuliah kita mau kerja apa gitu. Apakah tapi itu banyak kok apa maksudnya eh jalur karirnya itu kan banyak tidak hanya di perusahaan, mungkin ya ada yang di ASN, ada yang di swasta, ada yang di BUMN, bahkan ada juga yang usaha sendiri dan itu semua pasti punya nilai poin yang masing-masing gitu. Nah, memang ketika saya dulu memang harus ada mimpi mau kerja di perusahaan yang setidaknya perusahaan besar gitu maksud. Cuman saya tidak membatasi gitu. Jadi ketika memang ada peluang open rekrutmen mana ya kita ikutin dan kita maksimalkan gitu. Nanti setelah misalnya
ada rezekinya bagus diterima di beberapa perusahaan, kita bisa milih. Jadi mungkin kalau saya boleh sharing pengalaman sedikit, saya memang ketika lulus kemarin nggak langsung kerja karena saya lanjut S2. Nah, ketika berjalan proses S2 itu sebenarnya saya dulu tuh kuliah cuma di Sabtu Minggu yang S2-nya. Nah, itu mulai ada waktu tuh saya coba apply-apply. Nah, sebenarnya saya keterima pertama kali saya keterima sebenarnya malah di eh ODP BNI kalau dulu ketika saya keterima itu. Cuman itu kan level nasional maksudnya penempatannya seluruh Indonesia. Tapi ini boleh nyebut perusahaan nggak sih? Nggak apa-apa ya? Sorry, sorry. Nah, jadi keterima di ODP BNI. Cuman saya waktu itu masih statusnya masih sembari kuliah di S2. Jadi secara bersamaan saya juga diterima di HM Sampurna. HM Sampurna waktu itu penempatan di Lampung. Jadi tadi kata saya ketika ada peluang, menurut saya jangan di awal kita langsung milih, rasanya saya tidak cocok di perusahaan ini, saya tidak cocok di perusahaan ini. Jangan di awal kita langsung judge nggak cocok gitu. Jadi kita ikutin dulu aja, kita ikutin sampai ketika memang kita bisa di posisi kita yang milih, itu akan lebih enak milihnya. Tapi kalau dari awal kita sudah milih-milih mau kerja di mana, menurut saya malah nggak berjalan gitu prosesnya gitu. Saya coba dulu. Jangan set standar yang tinggi. Iya betul. Menurut saya sih seperti itu sih, Mbak. Waktu setelah wisuda, setelah lulus, terus kan abang kerja tuh. Apa Mm, sih bang yang abang ngerasain waktu pertama kali masuk dunia kerja? Excited atau bingung atau kayak kaget, shock gitu? Maksudnya pas setelah lulus atau pas pertama Pas kali kerja? lulus. Ya, Eh, kalau pertama kalau pertama kali lulus, ya tadi saya sempet eh bingung, bukan bingung ya, maksudnya tadi dari mulai semester 7 itu kan kita mulai kepikir tuh, habis lulus kita mau kemana gitu. Sedangkan kita kan ya belum belum bisa apply kerja waktu masih di semester 7 kan. Nah, cuman ternyata waktu itu saya melanjutkan kuliah terlebih dulu. Nah, ketika udah masuk di pekerjaan, sebenarnya bingung, Mbak. Nah, ini juga buat teman-teman juga ketika masuk di dunia kerja jangan terlalu apa ya nervous dan ya pasti wajar lah nervous ataupun deg-degan ataupun panik lah ya, tapi jangan terlalu karena pasti ketika kita masuk di pekerjaan itu ada semacam training, ada semacam OJT dan sebagainya gitu. Jadi akan ada pembekalan lah dari perusahaan itu walaupun mungkin kita masuk itu tidak spesifik jurusan gitu, tidak masuk spesifik jurusan agribisnis misalnya. Nah, kita terkadang ini pengalaman saya, tapi mungkin tidak works juga di orang lain. Jadi kalau saya merasa malah kebanyakan pengalaman-pengalaman yang non akademis yang terpakai di dunia kerja gitu. Jadi tadi makanya kata saya teman-teman ketika berorganisasi ini mungkin sekarang merasakannya capek gitu, tapi itu secara tidak langsung akan bernilai ketika teman-teman nanti masuk di pekerjaan gitu. kalau dari yang abang bilang kan abang sempat di Sampurna, sempat di Hmm. Nestle juga. Menurut abang yang menjadi kayak culture shock banget terbesar waktu awal kerja tuh apa bang? Kalau yang culture shock banget tuh nggak ada sih ya menurut saya. Karena tadi ketika kita awal masuk itu pasti akan ada pendampingan ataupun training ya. Ada training dari perusahaan. Tapi saya nggak tahu ya, mungkin berbeda-beda di perusahaan. Teman yang perusahaan saya sempat bekerja itu ada pembekalan, ada training. Jadi kita bisa belajar ataupun adaptasi awal gitu ya. Nah, cuman yang menjadi pembeda itu ketika kita sudah bekerja di perusahaan itu akan menjadi lebih apa ya maksudnya kalau kita kuliah itu kan mungkin nggak terlalu ikut aturan gitu, kalau kita mau ikut aturan ya bagus, kalau maksudnya lebih fleksibel lah kalau kuliah, tapi kalau ketika kita bekerja itu kita suka tidak suka mau tidak mau ya kita harus ikutin aturan perusahaan, terus misalnya ada arahan dari
pimpinan, perusahaan itu kita harus sudah tidak bisa semaunya kita. Mungkin kita harus melatih melatih mental kita untuk lebih mengikuti, aturan-aturan perusahaan sih. Tapi itu menurut saya, tidak sulit sih, semua orang bisalah untuk melaluinya gitu. Tapi kalau dibandingin sama kehidupan kuliah, realita dunia kerja yang paling beda banget dari ekspektasi Abang dulu apa, Bang? Ya, kalau kuliah kan kita paling targetnya ya pengen selesai aja gitu kan. Tapi kalau ketika pekerjaan, ya targetnya itu lebih lebih bervariasi ya. Misalnya perusahaannya ya kita di bidang apa gitu, di departemen apa, pasti punya target-target yang sudah mereka susun gitu. Nah, target itu aja sih yang beda. Target-target atau tujuan yang harus dicapai di perusahaan itu gitu. Goals-nya gitu ya, Bang? Mm-mm. Nah, dari cerita Bang Yanuar tadi kelihatan banget kalau perjalanan dunia kerja itu gak selalu langsung mulus, teman-teman. Tapi justru prosesnya itu yang bakal bikin menarik. Nah, di part selanjutnya kita bakal ngobrol lebih dalam tentang dunia industri dan gimana sebenarnya peran anak agribisnis di balik layar perusahaan besar.